Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, masalah ibadah tadi telah dijelaskan ya. Tentu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara-perkara yang tidak semua secara otomatis ibadah itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada konsepnya, syaratnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di dalam Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba ada orang yang sedang salat. Kemudian orang sedang salat ini, selesai salat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengadukan perihal atau ingin mengucapkan salam atau ingin menyampaikan sesuatu. Kemudian dikala dia mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, maka Nabi jawab waalaikumsalam. Sebelum orang ini kembali melanjutkan cerita dan kehajat serta keinginannya, maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, salatlah kamu karena tadi kamu belum lagi salat. Pertanyaannya, orang ini sudah salat atau belum? Sudah salat atau belum? Tapi salatnya diterima atau tidak? Dari mana kita tahu? Karena Nabi mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu karena kamu tadi belum salat. Padahal Nabi melihat dia salat di depan mata. Tapi Nabi hitung itu bukan salat. Kita ukur dalam semua ibadah. Nabi SAW juga mencontohkan dalam hadis yang lain. Betapa banyak orang yang berpuasa, pahalanya hanya lapar, dahaga sahaja. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Orang ini berpuasa atau tidak? Berpuasa dapat pahala atau tidak? Dia hanya merasakan lapar dan dahaga sahaja. Artinya tidak ada pahala. Dari sini tentunya kita ambil pelajaran yang sangat berharga ya. Tadi karena Ustaz Enggun sudah cerita-cerita tentang ruhban. Ruhban itu para pendeta dan yang semisalnya. Kita ambil juga contoh masalah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsul ghashiyah. Tahukah kalian bagaimana tentang ghashiyah? Yaitu cerita tentang hari kiamat. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kalian akan melihat banyak wajah-wajah itu yang tunduk, khusyuk beribadah. Amilatun nasibah. Amila itu artinya beribadah. Nasibah itu artinya berdiri. Karena hukum asal daripada beribadah itu adalah berdiri. Dan makna daripada secara khusus lagi, semua agama itu ada ibadah berdiri. Makna daripada berdiri itu adalah salat ya. Karena semua ibadah mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, di antara salah satu ibadah yang berdiri, tentu ibadah salat. Terlepas daripada tafsiran yang disebutkan oleh para ulama, tapi ayat ini menyebutkan amilatun nasibah. Orang ini rajin beribadah, orang ini dia nasibah itu berdiri tegak dalam waktu yang lama. Ujung-ujungnya, tasla naron hamiyah. Coba kita lihat ayat ini. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah yang pada waktu itu khusyuk tunduk beribadah kepada Allah. Amilatun nasibah. Semangat beribadah. Berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya tasla naran hamiyah. Ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tasla. Tasla itu artinya masuk sampai ujungnya. Endingnya. Naran hamiyah. Bukan hanya masuk neraka tapi hamiyah. Hamiyah itu neraka yang menyala-nyala. Kalau demikian keadaannya, apa gunanya? Beribadah memasukkan kita ke dalam api neraka. Maka ingat ikhwatul Islam, yang memasukkan ke dalam api neraka itu bukan orang yang tidak beribadah saja, tapi ibadah juga bisa menyebabkan seseorang masuk. Nah, ingat itu baik-baik. Jadi beribadah bisa mengantarkan seseorang ke surga, dan ibadah pun bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Allah yang katakan ini. Makanya tadi kita ingat ayat ini. Nah, ayat ini ikhwatul Islam tentu disebutkan oleh para ulama. Kenapa ayat ini muncul? Salah satunya adalah cerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab ikhwatul Islam, dia pernah melewati salah seorang yang sudah tua. Saking tuanya, ini apa bahasa kitanya? Ini apa Ustaz? Alis. Alis ini sudah menutup matanya. Alis ini sudah menutup matanya. Saking tuanya, sudah putih, sudah menutup matanya. Sudah tua sekali. Dan badannya itu sudah lemah, sudah keriput. Tulangnya sudah lemah dan dia sedang duduk beribadah kepada Allah. Kemudian di saat itulah Umar menangis. Umar menangis melihat orang beribadah.
Kemudian dikala Umar menangis, ditanya oleh salah seorang sahabat yang ikut, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Wahai fulan, wahai Umar," yang riwayat yang lain menyebutkan anaknya Abdullah, "Wahai ayahanda, kenapa engkau menangis?" Apa kata Umar? "Aku ingat firman Allah Azza wa Jalla, hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khasyiyah." Orang yang khusyuk beribadah, amilatun nasibah, betul-betul sibuk beribadah, ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka Allah. Ditunjuklah oleh Umar orang-orang seperti ini. Ternyata orang-orang seperti ini, ikhwatul Islam, sebagian tafsiran para ulama, karena tafsirnya ada dua, kita sebutkan salah satunya. Yang pertama adalah orang-orang Nasara tadi, atau ruhban. Jadi kalau kita ini dibandingkan dengan ibadah orang-orang terdahulu, tidak ada apa-apanya. Mereka itu misalnya kita selalu memberikan contoh ya. Jadi ada orang dulu, dia seorang wanita, dia menangis di perkuburan. Dikala ditanya, "Kenapa engkau menangis, wahai fulana?" Dia mengatakan, "Anakku masih kecil dan dia sudah meninggal." Kemudian yang tadi bertanya, kembali bertanya, "Berapa umur anakmu?" Wanita ini sambil menangis mengatakan, baru berumur 60 tahun. Dia mengatakan baru berumur 60 tahun. 60 tahun di umur mereka itu masih kecil. Kalau kita umur 60 tahun macam mana? Siap-siap masuk kubur kan? Karena memang Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu hanya di antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit yang lebih daripada 70 tahun. Kalaupun umur kita lebih daripada 70 tahun, kawan kita bukan manusia. Tongkat, obat, kasur, apa lagi? Itu hukum asalnya. Apa? Kursi roda. Semua kita seperti itu. Kita semua akan seperti itu. Makanya Nabi ingatkan kepada kita, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Kalau umur Nabi atau umat Nabi, orang-orang terdahulu 60 tahun masih kecil. Kemudian wanita ini ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Dia mengatakan, "Anakku meninggal dan dia masih kecil." Berapa umurnya? 60 tahun. Kemudian orang ini kembali mengatakan, "Wahai fulana, ya amatallah, wahai fulana, akan datang suatu zaman di mana mereka hanya punya umur 60 atau 70 tahun saja. Akan datang suatu zaman mereka tidak lebih umurnya daripada 60 atau 70 tahun, sesuai dengan hadis Nabi yang tadi kita bacakan." Maka wanita ini kaget. Kalau sekiranya umurku hanya 60 tahun, aku akan jadikan itu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu bahwa orang-orang terdahulu itu kuat beribadah. Ibadah kita ini tidak ada apa-apanya. Kita salat 5 waktu, kita tahu cerita Isra dan Mi'raj. Misalnya coba kita bayangkan, Nabi Isra, Mi'raj. Mi'raj itu naik ke langit. Kemudian langit pertama, kedua sampai langit ketujuh. Setelah langit ketujuh, di sana ada lautan. Jadi lautan itu bukan hanya ada di bawah, di atas juga ada lautan. Agar kita tahu bagaimana kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Agar kita tahu Allah itu tidak perlu kita yang namanya manusia. Makhluk Allah itu banyak sekali. Dan kita tidak punya Allah kecuali Allahul Ahadus Samad. Kemudian di atas langit ketujuh ini ada lautan yang luas, lebih luas dari lautan yang ada di bumi. Kemudian di atas laut itu ada arash. Nah, Nabi SAW melewati itu semua. Kemudian dikala sampai ke sebuah tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidra itu namanya dia pohon sidir. Disebut dengan sidra atau kayu sidir. Apa bahasa sidir? Bidara, daun bidara. Siapa yang jawab tadi? Apa makna sidir? Kenapa disebut dengan bidara? Pernah lihat bidara? Apa? Mengusir untuk syaitan. Siapa yang bilang? Hah? Al-Quran mana dalilnya? Kalau dapat dalilnya ambil hadiahnya. Bisa didatangkan dalilnya? Kayaknya dalam Al-Quran tak ada ya. Hah? Pengganti sabun? Ini dalil yang baru ini, yang mana lagi? Tidak menjadi masalah, apapun yang disebutkan tak ada masalah. Masalahnya mana alasannya? Tahu? Hah? Taib, panitia mana panitia ya? Mungkin gak ada kasih hadiah ya, Taib. Mana panitianya?
Nah, tuh. Ya barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dikala sampai ke sidra, sidra itu makanya disebut dengan sidratul muntaha. Sidra itu ujung. Sidra itu sidir ya, kayak sidir. Muntaha ujungnya. Karena memang di dalam cerita akhirat itu ikhwatul Islam sebagian disebutkan pohonnya besar. Karena apabila berbicara tentang surga, makanya surga itu disebutkan oleh sebagian para ulama itu di atas ya, di atas. Kalau neraka itu di bawah. Karena biasanya di atas itu paling mulia menunjukkan kemuliaan. Makanya Allahu a'la. Allah itu zat yang maha di atas. Karena biasanya yang di atas itu menunjukkan kemuliaan. Makanya surga berada di atas, neraka berada di bawah. Taib, dikala sampai ke Sidratul Muntaha, Muntaha itu akhir, tidak ada manusia yang lewat. Jibril pun tak boleh berani. Kemudian Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ketika Nabi bertemu dengan Allah, maka terjadilah dialog dan diwajibkan perintah. Apa salah satu perintahnya? Salat berapa kali? 50 waktu. Coba perhatikan baik-baik. 50 waktu, Nabi terima atau tidak? Nabi terima atau tidak? Taib. Kemudian Nabi turun ke langit ketujuh. Bertemu dengan siapa? Adam atau Nuh? Sepakat salah semuanya dalam ini. Berarti tak pernah dengar sejarah Isra Mi'raj nih. Nah, macam mana Isra Mi'raj? Hadis Isra dan Mi'raj. Langit ketujuh siapa? Nabi Ibrahim. Siapa? Betul. Nabi Nuh atau Nabi Adam? Nabi Adam yang pertama. Betul. Ini nanti panitia bagi hadiah ya. Nabi Ibrahim. Ibrahim setelah itu baru Nabi Taib. Ketika Nabi Muhammad melewati Nabi Ibrahim, seperti biasa. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad melewati Nabi langit ke-6, Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Minta kurang, itu saja. Irji' ila rabbika, itu saja. Terus apa lagi? Pulang kembali minta keringanan kepada Allah. Kemudian apa alasannya? Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup karena aku sudah mencoba umatku. Bisa dipahami? Umatku tidak sanggup, apalagi umatmu. Apa makna daripada kalimat ini? Berarti Allah telah mewajibkan kepada umat-umat sebelum kita sesuatu yang banyak sekali. Makanya apa kata Nabi Musa? Aku telah mencoba Bani Israel. Apa makna aku telah mencoba Bani Israel? Aku telah mencoba itu artinya Allah dulu telah wajibkan kepada kami seperti ini. Allah tidak mungkin langsung memberikan 50. Kecuali Allah telah memberikan kepada umat sebelumnya dan mereka tidak sanggup. Agar kita tahu kita ini beribadah tidak ada apa-apanya. Kita ini lemah, umur kita terlalu singkat. Tapi waktu habis. Macam mana Ustaz? Kami tidak mau melanggar aturan ya. Ya Ustaz ya? Baik. Kita lanjutkan sedikit ikhwatul Islam. Coba lihat. Mereka itu beribadah banyak sekali. Ukuran kita itu bukan banyak beribadah, tapi tepat beribadah. Makanya kita kembalikan kepada Umar. Umar tadi lewat, melihat pendeta. Mereka itu beribadah itu kuat, terbiasa, terlatih. Kita saja duduk dari maghrib sampai isya. Lebih banyak tidur atau mendengarkan pengajian? Hah? Lebih banyak menyandar atau lebih banyak menulis? Itu kita lemah. Kita tak salah, tapi kita terlalu lemah. Agar kita tahu bagaimana perbandingan kita dengan orang-orang terdahulu. Umar bin Khattab dikala melihat orang ini beribadah, menangis. Kemudian dia teringat, hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khasyiyah amilah. Orang lelah, letih beribadah, ujung-ujungnya tasla naron hamiyah. Itulah dia maknanya. Beribadah di luar daripada konsep agama. Makna yang kedua, nanti kita lanjut ya Ustaz ya. Boleh, berarti azan dulu. Azan dulu ya? Baik, kita azan dulu. Karena waktu juga yang memisahkan kan barakallahu. Baik, ikhwatul Islam. Nabi SAW adalah seorang Nabi yang semua ucapan Nabi pasti benar adanya. Semua ucapan Nabi pasti benar adanya. Salah satunya adalah hadis yang tadi disebutkan. Kalian akan menemukan suatu kaum. Kaum ini sampai hari kiamat pasti akan ada. Hadis Nabi SAW. Yang mana kalian menganggap remeh solat kalian. Solat kalian itu tidak ada apa-apanya. Solat mereka itu kalau mereka solat, sujudnya bisa jadi 1 jam. Kita pernah tidak sholat sujud 15 menit?
Pernah tidak? Kalau sujud 15 menit, bangkit dari sujud, langsung kelihatan bintang-bintang yang banyak kan? Nah, itu dia. Karena kita tidak terlatih. Mereka bisa sujud setengah jam, 1 jam. Tidak ada bandingannya dengan kita. Kita sudah imam saja terlambat bangkit. Nah, itu sudah mulai risah kan? Agar kita tahu kita itu lemah beribadah. Tapi mereka bisa sujud setengah jam, 1 jam. Buktinya apa? Ada bekas di sini ya. Bukan berarti setiap yang ada bekas seperti itu. Ingat baik-baik ya. Saking lamanya. Kemudian begitu juga, mereka itu kalau puasa sudah pucat. Jadi pucat orang puasa itu kan ada orang puasa kita biasanya berpuasa di bulan Ramadan nggak sampai pucat kan. Mereka itu sudah pucat semua jasadnya karena saking lamanya beribadah. Apakah orang yang seperti ini masih banyak? Banyak ikhwatul Islam. Tidakkah kita temukan nanti ada orang yang duduk di gua 30 tahun, 30 hari, 40 hari duduk di gua, pergi ke sana, pergi ke sini. Ini pertanyaannya, apakah pernah Nabi duduk di gua? Pernah. Tapi apakah itu sebelum Nabi atau setelah Nabi? Sebelum Nabi. Setelah Nabi, Nabi pernah tidak melakukan seperti itu? Tidak. Banyak lagi ada orang yang sholat dari malam. Makanya kita kadang-kadang heran ikhwatul Islam. Ada orang yang tidak pernah sholat subuh kecuali wuduknya wuduk isya. Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh kalau di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan? Di luar Ramadan? Coba bayangkan ikhwatul Islam, ini dari mana ceritanya? Nabi tidak pernah wuduknya, coba kita bayangkan. Pembantu Nabi berapa orang? Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Rabi'ah bin Ka'ab. Itu semua adalah pembantu Nabi. Mereka itu masih kecil semua. Umur mereka tidak lebih daripada 15 tahun, 15 tahun lah, 15 tahun ke bawah. Pertanyaan berikutnya, mereka itu pembantu Nabi yang bagian mana? Apa yang mereka bantu Nabi? Di antara salah satu yang mereka bantu Nabi adalah menyediakan air di depan rumah Nabi, terutama di malam. Apa maknanya? Nabi uduk. Berarti kalau Nabi uduk apa maknanya? Batal uduk Nabi. Kalau batal uduk Nabi apa maknanya? Berarti Nabi tidur. Kita selalu menyebutkan kisah ikhwatul Islam. Ini panjang boleh saya sedikit ya? Boleh kata. Ini kisah ini ikhwatul Islam, kisah antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Mereka ini mu'akha. Mu'akha itu artinya mereka dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau mereka sudah bersaudara, itu betul-betul saudara. Makanya ada istilah dikala antara orang Muhajirin dan Ansar, Nabi mempersaudarakan mereka betul-betul kuat ikatannya. Kemudian dikala Salman ini bersaudara dengan Abu Darda, tiba-tiba suatu hari Salman ini berkunjung ke rumah Abu Darda. Ketika berkunjung ke rumah Abu Darda, yang dijumpai adalah Ummu Darda, istri daripada Abu Darda. Kemudian dilihat istrinya, ternyata penampilannya compang-camping, tidak terurus, pakaiannya lusuh.